Bunyi hukum 1 Newton adalah bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, maka setiap benda akan bergerak terus dengan kelajuan tetap di lintasan lurus, gerak lurus beraturan, atau tetap diam. Hukum Newton 1 menjelaskan tentang sifat kelembaman benda, yakni kecenderungan setiap benda mempertahankan kedudukannya. Oleh karena itu, hukum 1 Newton juga sering disebut hukum kelembaman atau hukum inersia. Singkatnya, hukum Newton pertama menyatakan benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, kecuali ada gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Rumus pada hukum Newton 1 adalah alat yang digunakan adalah gelas dan kertas. Di sini, saya akan membuktikan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang terjadi jika kertas ditarik dengan cepat. Setelah diamati, gelas akan mempertahankan posisinya dikarenakan tidak adanya gaya yang bekerja pada gelas atau tidak mengalami percepatan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang akan terjadi jika kertas ditarik dengan lambat? Setelah diamati, gelas mengikuti pergerakan kertas dikarenakan adanya percepatan atau gaya eksternal yang mengenai gelas. Hal ini terbukti oleh bunyi hukum Newton 1 yang berbunyi, semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Dari percobaan di atas tadi, dapat kita amati, yaitu saat motor yang bergerak dengan kecepatan konstan berhenti tiba-tiba, maka penumpang dan pengendara motor akan terdorong ke depan karena hukum inersia yang menyebabkan tubuh mereka cenderung untuk tetap bergerak maju. Bunyi hukum Newton 2 adalah percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, serta berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa apabila benda memperoleh dorongan gaya yang searah laju arah benda tersebut, maka akan memiliki gaya yang semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi gaya tolak melawan gaya benda itu, maka laju gaya juga akan melambat akibat adanya perubahan kecepatan dan perubahan laju. Hukum Newton kedua ini juga disebut sebagai istilah hukum percepatan, sebab hukum 2 Newton menyatakan bahwa ketika gaya mengenai suatu benda, benda tersebut akan mengalami percepatan yang sebanding dengan gaya yang diberikan, tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Dalam penjelasan lebih sederhananya, hukum 2 Newton menjelaskan tentang fakta bahwa semakin besar gaya yang dikenakan pada benda, semakin besar pula percepatan yang akan dialami benda tersebut. Di sisi lain, semakin besar massa benda, bertambah kecil percepatan yang dialaminya jika dikenai gaya yang sama. Rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan M dikali A. F ialah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa benda dengan satuannya kilogram, dan A adalah percepatan dengan satuannya M per S pangkat 2. Pada hukum 2 Newton kali ini, kami menggunakan alat yang pertama ada kardus, ada bidang berpermukaan halus, dan koin. Di sini kami akan membuktikan pertanyaan, jika beban diletakkan pada dua bidang miring yang berbeda permukaan, maka apa yang akan terjadi pada beban dan manakah percepatan yang lebih besar? Pada kedua percobaan tersebut, kita dapat membuktikan bahwa apabila beban diletakkan pada bidang miring yang berpermukaan halus, maka percepatannya akan lebih besar dibanding dengan bidang miring di permukaan kasar.
Dikarenakan pada bidang miring yang halus, gaya gesek yang dihasilkan sangatlah kecil karena permukaannya halus dan apabila beban diletakkan pada bidang miring berpermukaan kasar, maka gaya gesek yang dihasilkan akan lebih besar, sehingga percepatan yang lebih besar dihasilkan pada bidang miring berpermukaan halus. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2. Setelah diamati dari percobaan yang telah dilakukan tadi, untuk mendorong pintu agar terbuka, besarnya gaya dorong yang kita berikan akan selaras dengan kecepatan pintu terbuka. Bunyi hukum Newton 3 adalah setiap aksi menimbulkan reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka benda yang mendapat gaya tersebut memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama. Namun, arah gaya akan saling berlawanan. Hukum Newton ketiga menjelaskan tentang setiap aksi yang akan memberikan konsekuensi kemunculan reaksi. Maka itu, hukum 3 Newton disebut pula sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa setiap aksi menimbulkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Jadi, ketika benda A memberikan gaya atau aksi kepada benda B, gaya yang dimunculkan pada benda B atau reaksi akan sama besar, tetapi arah gaya benda B akan berlawanan dengan benda A. Hukum Newton ketiga menerangkan interaksi dan keseimbangan gaya di sistem tertutup. Gaya aksi dan reaksi selalu ada dan saling berlawanan, yang memungkinkan benda-benda saling berinteraksi secara seimbang pada berbagai situasi fisika. Rumus hukum 3 Newton terbagi 3, yaitu ada rumus gaya gesek, ada rumus gaya berat, dan ada rumus berat sejenis. Kita berjalan kaki memberikan gaya ke bawah pada permukaan tanah. Sebagai reaksi, permukaan tanah memberikan gaya ke atas berlawanan dengan arah gaya dari kaki. Hal ini memungkinkan kaki untuk bergerak maju. Saya merasakan sakit pada tangan pada saat saya memukul dinding. Hal ini dikarenakan saya memberikan gaya aksi terhadap dinding sehingga dinding memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap saya, sehingga tangan saya merasa sakit.